Hari yang cerah, saatnya bersukaria. Menikmati alam yang indah dengan berkumpul bersama guruku Pak Ribut dan juga kawan-kawanku. Rek, Pak Ribut duwe tebak-tebakan. Sing iso jawab berarti pinter. Kodok kenapa kok bisa melompat? Ayo, siapa yang Saya, bisa? Pak, karena sikile panjang, Pak. Terus kalau yang kedua, ada yang bisa jawab lainnya? Karena punya kaki, Pak. Betul. Terus kamu? Terbang ya manuk, Pak. Ada-ada saja nih jawaban Desri. Selain mengasah logika, bermain tebak-tebakan begini juga bisa membuat kami semakin cerdas loh teman. Ayo Pak Ribut, ada pertanyaan lagi tidak? Nah, saiki pertanyaan yang terakhir, sing iso jawab pinter ya. Ya. Wedhus iku kira-kira mangan apa, Rek? Pak. Ojo sampai dijawab sapi mangan martabak koyo wingi lho. Saiki wedhus kira-kira mangan apa? Ayo sapa sing iso? Apa, Des? Weci, Pak. Kok iso weci sih? Dia tetanggaku, Pak. Menan iki. Iya. Ojo goroi lho ya. Ada goroyak, Pak. Dibukakno ya. Iya. Karena Pak Ribut ya. Iya. Awakmu iki jawabane ono-ono ae. Wingi sapi mangan martabak, saiki wedhus mangan weci. Iya. Ya Allah, lali aku Rek, tak tinggal sik wis ya Rek. Aku lagi urusan ya. Tak tinggal sik ya ono ndek kene awakmu ya. Ya wis. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, hati-hati di jalan ya Pak Ribut. Tapi ngomong-ngomong, Temenan Ades. Wedhus mangan weci. Temenan. Mosok jare tanggoku. Mosok dipan weci ngono ah. Iya. Ayo wes nuli Pak De panen gobes ayo. Ayo. untung saja kami tidak terlambat untuk membantu para paman panen kubis. Pak De, aku ngewangi ya. Teman, di desaku berlimpah sayur mayur loh. Salah satunya kubis ini. Sayuran ini dipanen saat kepala kubis sudah matang dan keras. Caranya dengan memotong bagian batangnya seperti ini. Kata paman, tanaman kubis paling baik hidup di daerah dataran tinggi dengan suhu dingin. Jika ditanam di dataran rendah, ukurannya akan mengecil dan rentan terhadap ulat pemakan daun. Para pamanku ini menanam kubis dengan sepenuh hati. Lihat deh hasilnya. Bagus dan segar kan? Jangan sampai salah potong. Kubis yang sudah dipanen ditaruh ke dalam keranjang. Oke, ayo taruh lang. Mantap, hari ini hasil panen melimpah teman. Lang, iki wis akeh. Ya sih, Pak De iki gak sedeng Pak De. Oh ya wis gawaken separone. Nggih. Ini dia rezeki anak soleh. Terima kasih paman. Ayo kawan, pelan-pelan membawanya ya. Teman, selain hasil bumi yang kaya, desaku juga memiliki keindahan alam yang tak kalah mempesona. Aku jamin deh, begitu melihatnya, kalian pasti langsung jatuh cinta. Penasaran kan? Ayo ikuti aku. Sedikit lagi kita sampai nih. Nah, itu dia air terjun Kabut Pelangi. Ibuku bilang pelangi sering muncul di air terjun ini. Sepertinya sih dari cahaya matahari yang mengenai percikan air terjun. Wah, lihat betapa megah dan indahnya. Baru melihatnya saja, aku sudah bisa membayangkan kesegaran airnya. Maha besar Tuhan atas segala ciptaannya. Sebentar kawan, di sana seperti ada keramaian. Kita hampiri yuk. Rek, lapar Rek. Iya. Ayo ditolong ya yuk. Kawanku memang pintar. Sebelum mencari ikan, mereka terlebih dulu membendung sungai karena arusnya yang deras. Kali ini kami mencari ikan dengan menggunakan serokan bambu. Biasa kami menyebutnya galuh. Ayo semangat kawan. Kami tidak boleh kalah cepat dengan ikan. Begitu terlihat, langsung serok saja.
Hebat Desril, dapat juga ikannya. Meskipun kecil, yang penting bisa dimakan teman. Ayo Sherman, ayo. Ayo. Di sini banyak ikan wader teman, dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun kecil, ikan air tawar ini memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik teman. Mereka tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan Asia Tenggara loh. Ayo Rek, cari yang banyak ya, agar puas memakannya nanti. Lang, aku wis plek keong, Lang. Iya wis lo kok nang hari. Wih, memang hebat kawan-kawanku ini. Selain ikan, dapat keong juga. Iki wis akeh kaya enak. Ayo dimasak wis. Iya wis ayo. Ayo. Ayo kawan, kita buat yang enak-enak. Perut yang sudah berbunyi harus segera diatasi. Bahan dan bumbu telah siap. Yuk teman, ikut kami mengolahnya. Sebagian kawan-kawanku membersihkan ikan, juga keong. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal ya kawan. Sementara mereka membersihkan ikan, aku dan Afif punya tugas membuat bumbu. Bawang putih dan merah, kunyit, serta kemiri kami tumbuk hingga halus. Ibuku bilang rahasia kelezatan masakan terletak pada bumbunya. Jika lengkap dan benar mengolahnya, maka rasanya tidak akan mengecewakan. Oh iya, selagi kami berjibaku dengan bumbu, Desril dan Arif menyiapkan bahan bumbu irisan. Jagung dipipil, sedangkan tomat dan cabai diiris. Hati-hati ya kawan, jangan sampai pisaunya melukai tangan kalian. Lang, iki bumbune wis mari, ayo dimasak ayo. Wuhu, ayo segera dimasak. Perut sudah keroncongan nih. Bumbu dimasukkan terlebih dulu ke dalam air panas. Selanjutnya, masukkan ikan, keong, juga jagungnya. Tapi iki jangan dicampur enak yo. Dari aromanya saja, aku sudah bisa bayangkan rasanya. Pasti enak, Rek. Selain bumbu yang lengkap, ikan kuah kuning ini juga kami buat dengan hati. Nah, sudah hampir masak nih teman. Kalau sudah begini, tinggal ditunggu saja deh. Wah, ayo serbu kawan. Hati-hati ya, nanti bisa tumpah kemana-mana. Kuahnya hangat dan menyegarkan tubuh. Pas banget deh sama cuacanya yang dingin-dingin sejuk. Ikannya empuk dan gurih. Karena masih segar, rasanya sama sekali nggak amis teman. Mantap pol. Sepertinya kami sudah memiliki bakat memasak nih. Rasanya nggak kalah dengan masakan yang dijual di luar sana. Ayo, habiskan kawan. Bu guru bilang, ikan wader memiliki kandungan protein yang baik untuk masa pertumbuhan anak-anak. Protein juga berperan dalam perbaikan jaringan tubuh seperti otot, kulit, rambut, serta lainnya. Jadi, selain enak, makanan kami juga bermanfaat. Ya sudah, aku habiskan makanan ini dulu ya. Perut sudah kenyang, hati pun riang. Teman, selain air terjun Kabut Pelangi, ada lagi tempat yang tak kalah indah di sini. Tempat ini sudah terkenal di mana-mana. Bahkan banyak turis mancanegara berkunjung ke sini loh. Ini dia air terjun Tumpak Sewu. Wah, deretan air terjunnya berjejer bagaikan tirai. Kata guruku, ketinggian air terjunnya mencapai 120 meter loh. Teman, kurang puas rasanya kalau pergi ke air terjun tapi tidak berenang. Nah, kebetulan tempat berenang kesukaan kami
ada di dekat Tumpak Sewu. Sedikit lagi sampai, kawan. Semangat! Apa lang? Makasih na siya nangisa, Ricky. Iya. Itu, terus ya apa lang? Apa ya? Duh, ono tali lang. Tapi talinya cepot. Taleni lang. Taleni lang. Mantap! Memang ini namanya berkat anak-anak soleh. Ya sudah, kaitkan ke batang pohon dulu ya. Tali ini akan kami gunakan sebagai media untuk menuruni tebing. Ayo dijajan sayo. Nah, kegiatan seperti ini biasanya disebut rappelling. Hati-hati, pegangan erat-erat talinya. Tidak perlu terburu-buru, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Rek, ger hare. Dewe mau yuk. Sancar ger. Wadem. Kapan-kapan kita ke sana lagi ya, kawan. Aduh, asale saka telos. Rek, kate nandi kon? Dolen. Awan-awan panas-panas keluyuran ae dolen teko ndi? Teko kali, Pak. Rek, aku duwe pertanyaan. Lek wingi kan sapi mangan martabak. Saiki tak badheki yo. Sik kira-kira apa yo pertanyaane yo. Lah, iku lek wedhus kira-kira mangan apa, Rek? Weci, Pak. Kok iso weci sih? Ono, Pak. Nek ndi? Dek kono, Pak. Ayo parani ayo. Nek ndi ayo parani ayo. Dek kono, Pak. Sepertinya Pak Ribut memang ingin membuktikan perkataan Desril tadi, teman. Sebenarnya aku juga penasaran sekali. Apa benar kambing makan bakwan? Ya sudah kalau gitu. Dapat kerang 2 ikat. Berangkat! Tanpa lelah dan berkeluh kesah, kami membantu Pak Ribut memanen cabai juga buncis di kebunnya. Sekaligus, buncis ini akan menjadi salah satu bahan untuk membuat bakwan. Wah, cabainya besar-besar ya. Kata Pak Ribut, cabai dapat dibudidayakan baik di dataran rendah maupun tinggi. Tanah yang gembur dan tentunya juga subur, baik untuk menanam cabai. Masukkan ke dalam karung jika sudah selesai ya kawan. Selagi Pak Ribut memanen cabai, aku dan Afif membantu para paman dan bibi memanen buncis. Afif, kamu yang pegang keranjangnya ya. Aku yang petik buncisnya. Teman, aku paling suka membantu panen seperti ini. Selain bisa belajar cara memanen yang benar, hatiku senang karena bisa membantu. Noval, bantu panen yang benar ya. Alhamdulillah, wakil ya, Pak. Betapa beruntungnya kami ini tinggal di negeri yang subur. Semuanya telah tersedia. Tinggal bagaimana cara kami mengelola. Pip. Apa lang? Sake ah. Sake lang. Kok malah dipangan nih, Pip? Aku duwe lah nggak mangan. Tulungi.
Iya, ngilang. Waduh, memang benar-benar Afif ini. Bukannya bantu agar cepat selesai, malah dimakan buncisnya. Lang, Napa, Pak? wis akeh oleh buncis e. Akeh iki. Wis ayo ndang dikelompokno. Ayo, Pip, Pal, ayo. Mantap, panen buncisnya sudah selesai nih. Des, Apa, Pak? temenan ta? Wedhus iku mangan heci sama mbek ote-ote. Temenan, Pak. Aku ndelok dhewe, Pak. Ayo dibuktekno ndek ndi ayo wedhuse. Dek kono, Pak. Aku penasaran temenan ta, Rek? Temenan, Pak. Enggak, Goro? Enggak. Ayo diparani ayo. Ayo. Kamu aku ki nggawa buncis akeh lho. Ayo kena diparani ayo cepetan. Ayo cepetan penasaran aku. Bahan dan bumbu sudah tersaji. Di tempat Pak Ribut, Kak Vira sudah siap membuat weci. Teman, weci ialah bahasa Jawa Timur dari bakwan. Sebagian lainnya menyebut weci dengan ote-ote. Bahasa di Indonesia memang kaya ya. Kalau Kak Vira yang buat, aku sih percaya rasanya tidak akan mengecewakan. Wortel juga kol diiris tipis-tipis, sedangkan buncis diiris kecil. Semangat ya Kak Vira. Nah, kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, saatnya adonan dibuat. Masukkan bumbu halus ke dalam tepung, kemudian campur hingga rata. Nama bakwan berasal dari bahasa Hokkien, di mana bak berarti daging dan wan yang berarti bola. Namun seiring berjalannya waktu, bakwan di Indonesia berkembang dan lebih dikenal sebagai gorengan berbahan sayuran. 1, 2, 3, 4, 5. Re, ayo kita bermain sepak takraw. Wuhu. Tangkap. Ayo Pak Ribut, tendang. Ayo des. Ayo terus, ayo cepat. Aduh, ternyata bermain sepak takraw tidak semudah yang aku kira, teman. Ya sudah, jadinya bola takraw dilempar saja. Afif, tolong bantu Kak Vira masak dulu. Pip, gerinya wis murep ta? Wis sore, Mbak. Saatnya adonan bakwan digoreng. Tuang adonan ke atas sendok sayur, tambahkan udang agar makin mantap. Tujuannya agar bentuk bakwan tidak berantakan dan bundar sempurna. Goreng ke atas minyak panas deh. Lakukan berulang ya. Enak jualin, Mbak. Ya iya tahu masakanku kok. Menggoreng bakwan tidak boleh terlalu lama, biar gak gosong, teman. Pak, iki wis mateng. Asik, bakwannya sudah matang nih. Mbak, ana sing iso dicipi ya, Mbak? Oleh dicoba tapi aja akeh-akeh ya. Ojo akeh-akeh Rek, iki gejagane mangane tes ge mangani wedhus. Ayo dimakan. Gurih yo. Iya, enak, Pak. Enak Rek, apa maneh urangi Rek, enak Rek. Pinter sama Mbak lek gawe Mbak. Iya, Mbak. Enak, Pak. Wah, enak tenan Pak. Apalagi ada udang. Bakwannya jadi makin harum dan lezat. Des, aku takon. Iki emang iso gebakane wedhus iki? Iso, Pak. Mosok, Des? Iya, Pak. Mari dites dibuktekno yo. Iya. Wedhus ya. Iya. Dek pundi? Dek kono, Pak. Aku jajal iki sih Rek, kok koyo enak Rek, gurih Rek. Enak yo. Enak, Pak. Kalau rasanya seperti ini, bukan hanya kambing, aku pun doyan. Teman, aku sudah tidak sabar ingin membuktikan kepada Pak Ribut kalau kambing makan bakwan. Kawanku Desri sudah sangat yakin. Aku percaya omongannya pasti bisa dipegang. Des, Apa, Pak? temenan ta wedhus iku mangan weci. Temenan, Pak.
Dek ndi? Dek kono. Ojo ngoroi lo ya. Iya. Aku iki payah-payah ngewe iki lek gak dipangan mbek wedhuse iki eman-eman mubazir. Temenan kan, Lang? Iya, Pak, aku tahu dek kono. Ayo saiki dipangani ayo. Ayo. Di atas laci ada emping. Asik. Ayo kita cari kambing. Hehehe. Lah iku rek wedhuse rek. Ayo dipakani dipilekno ayo. Sebenarnya hatiku agak sedikit deg-degan. Namun aku percaya teman, Desriel tidak mungkin menjerumuskan. Ayo jajal buktekno lek pencene wedhus iku mangan weci aku pengen weruh aku ake. Ayo, Pak, kita buktikan. Ayo. Wah, syukurlah. Teman, ternyata kambing memang doyan makan bakwan. Makan yang banyak ya. Ayo habiskan semuanya. Hehehe. Lihat deh betapa lahapnya mereka. Pak, Pak. Waduh, kalah mana aku rek. Saya wis. Aku gak mungkin goroi, Pak. Ya percaya aku mari wis mbok buktekno baru aku saiki percaya. Joko, Mas, Pak. Wis rek apa jare kalian urusan hukuman kok ae wis yo. Yo. Ya wis aku tak njaluk wecine siji ae kepingin aku. Lah, wes entek, Pak. Pak, hukumannya apa, Pak? Ya, Pak Ribut malah pergi nih. Aduh. Ya sudah deh, yang penting sekarang kami menang. Kawan, enaknya Pak Ribut kita hukum apa ya? Traktir makan bakso? Tidak. Apa ya? Lang. Apa, Dek? Ono mbakmu. Endi? Jare kate metik-metik gedang. Oh iya, aku lali kongkon ngewangi metek gedang. Ya saya direwangi ayo. Ayo wes. Kira-kira kakakku marah tidak ya? Lang Rene. Nang dia sikat mau jare kate metik gedang. Iya, Mbak, aku lali, Mbak. Oh, wis ayo. Ayo, Mbak. Untung saja kakakku tidak marah, teman. Ya sudah, ayo kita ambil. Pohon pisang harus ditebang karena akan mati setelah berbuah. Nah, kalau urusan begini, aku jagonya. Hehehe. Oh iya teman di rumah, sudah tahu belum? Tanah kelahiranku ini punya julukan kota pisang loh. Kabupaten yang terletak di lereng Gunung Semeru ini banyak ditumbuhi aneka jenis tanaman pisang. Salah satunya ialah pisang agung yang sekarang ini kita ambil. Hati-hati Lang. Duh, iku kurang menjero maneh. Yo, terus. Yeay, asik. Satu pohon pisang berhasil aku robohkan. Mantap. Hehehe. Pisang ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibanding jenis pisang lainnya loh. Lihat deh teman, besar kan? Pisang agung biasa dicari oleh wisatawan saat berkunjung ke Lumajang. Beruntungnya aku bisa mendapatkannya dengan mudah di kebun sendiri. Wis saya di kelompok wis ayo. Ayo kawan, kita bawa. Pasti sudah ditunggu nih. Ibu menyiapkan bumbu untuk memasak. Kali ini pisang agung akan dimasak dengan cara berbeda. Penasaran kan? Hehehe. Pisang agung yang tadi diambil dikukus terlebih dulu oleh kakakku. Pisangnya wis dikukus tadi. Wis, Mbak. Oh iya wis. Iki ngolok bumbune ya. Selagi menunggu pisangnya matang, Bibi membuat bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, juga kunyit. Oh iya, Bibi menambahkan daun jeruk agar rasanya semakin mantap. Hehehe. Dek, pisangnya deloken wis mateng. Oh, mateng iki wisan, Mbak. Diangkat wis. Ono bakomnya. Ono. Pisang agung kukusnya sudah matang nih. Waktunya diangkat dan diiris. Hayo teman, makanan apa yang terkenal memakai kluwek sebagai salah satu bumbunya? Hehehe. Pisang agung kali ini berbeda karena diolah menjadi rawon.
Mantap kan? Oh iya, bibiku ini memang pandai memasak teman. Lihat deh, rempah-rempah yang tersaji lengkap sekali. Bibi bilang, selain kelengkapan bumbu, makanan lezat tercipta dari cara memasak yang benar. Ibaratnya beda tangan, pasti beda juga rasa makanannya. Selagi Bibi dan kakakku berjibaku dengan bahan dan bumbu, aku dan kawan-kawan membuat mainan dari pelepah daun pisang. Lang, Apa mbak? mari tekan di. Mari mangani wedhus. Hah? Makan apa wedhuse? Weci. Lah kok iso sih makan weci? Bener tak iku? Iya, tenan ta, Des? Iya, tenan, Mbak. Emang arep wedhuse. Arep. Wedhus sapa iku dipakani weci arep iku? Wedhus tanggane Desril. Kawan, tembak-tembakan sudah jadi nih. Ayo mainkan. Dor, 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 dor. Waduh, gawat. Desril senjatanya double nih. Aku harus gesit menghindar. Ayo Nova, kejar mereka. Ya, kalian gak akan bisa lolos dari seranganku. Nah, jika bumbu dan pisang sudah selesai disiapkan, sekarang Bibi lanjut memotong daging sapi yang telah direbus sebelumnya. Mbak gedangnya mari. Oh, mari ya? Dimasak. Iya wes, ayo dimasak wes. Masukkan bumbu halus ke dalam minyak panas, kemudian tumis hingga harum. Bumbunya wangi, Mbak. Masa enak ya? Enak ya. Ya iya makanya ikut tak kenal ambek iku. Apa? Rawon gedang. Enak iki ambek. Tambahkan keluknya juga ya. Bibiku ini memang hebat kawan. Idenya ada saja. Nah, kalau sudah harum, tuang air dan tunggu hingga panas. Oh iya, tahun 2020 lalu rawon menjadi pemenang sup terenak se-Asia loh. Bahkan rawon juga menjadi sup daging yang disukai oleh banyak warga internasional. Keren ya. Lang. Lang. Apa, Mbak? Hei, kene wis mateng mamam. Asik, rawon pisang agung buatan kakak siap disantap. Tolong isi piringku kak, beri kuah yang banyak ya. Enak lah, mambune mantap lang. Ada sapi naik ke papan, cakep. Mari makan. Suogere puore. Rasa rawonnya enak banget. Pisang dan daging sapinya juga empuk. Sepertinya ini rawon terenak yang pernah aku makan teman. Apalagi dibuatnya oleh kakak dan bibiku. Gak ada lawan deh. Laporannya rek. Apa? Mantap iki perlu dicoba mana ya? Teman di rumah mau coba rawon pisang juga tidak? Sini main ke tempatku. Kita buat sama-sama. Hehehe. Ya sudah deh, kami habiskan dulu rawon pisang ini ya. Ayo kawan, semua pegangan erat-erat. Wuhuu, asyik. Ternyata Pak Ribut mengajak kami untuk off-road bersama-sama sebagai ganti hukuman. Wah, rasa senang tidak terbendung. Inilah kali pertamaku mengelilingi lereng Gunung Semeru. Lihat pohon pinus yang berjajar rapi ini teman. Sejuk dan rindang sekali. Kawan bersiap. Di depan ada air. 1, 2, 3. Ya. Wuhu. Kami melewati kali Teyeng dengan percikan airnya yang memicu adrenalin teman.
Off-road memang menjadi tempat yang seru untuk bertualang. Lokasi dan tantangan yang berbeda menjadi salah satu cara baru untuk menikmati alam yang megah. Oh iya, Pak Ribut bilang kegiatan off-road memiliki manfaat yang baik loh. Antara lain menyehatkan jantung dan menambah keberanian. Mantap! Off-road kami sudah hampir selesai nih. Kali ini kami melewati Kali Kebo dengan cipratan airnya yang menantang. Petualangan kami serasa disambut Gunung Semeru yang megah dan ladang hijau yang indah. Duh, rasanya mau naik lagi teman. Sering-sering aja kami jalan-jalan ya Pak Ribut.